Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selalu.
Halo Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang pertama saya bacakan bagi kita semua. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduhanku. Bapak Ibu Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita pasti tidak lepas dari berbagai macam persoalan, dari berbagai macam pergumulan hidup yang datang silih berganti. Bahkan ada masa-masa tertentu di dalam kehidupan kita yang kita lewati itu tidak sama seperti apa yang kita bayangkan. Tidak sama seperti apa yang kita pikirkan, bahkan tidak sama seperti apa yang kita pahami. Atas dasar itulah maka kita berdoa kepada Allah, kita bergumul dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sepertinya Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak mendengar doa kita, Tuhan sepertinya membiarkan kita. Sehingga kita ada dalam kebingungan, kita ada dalam bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kita mengalami hal-hal yang demikian? Kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Kenapa ini harus terjadi? Dan saudara, inilah yang dialami oleh Nabi Habakuk. Ya, kalau kita baca mundur di pasal yang pertama, Habakuk protes. Dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan terjadi kengerian dan kehancuran? Kenapa dia harus mengalami pergumulan yang begitu berat? Yang dia tahu, yang dia pelajari bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi sekarang yang dia alami sepertinya Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak baik. Ya, Tuhan itu tidak sama seperti yang dia tahu, yang dia pahami dan dia pelajari. Tetapi saudara, di pasal 2 yang sudah kita baca ini merupakan titik balik dari Nabi Habakuk. Yang sebelumnya dia protes, dia bertanya-tanya, sekarang dia memunculkan sikap yang luar biasa, sikap yang patut kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat bahwa di mana kita ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, maka kita datang kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan itu diam dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang harus kita lakukan adalah menanti Tuhan. Belajar menanti Tuhan, belajar menunggu Tuhan. Memang saudara, menanti itu adalah sesuatu yang membosankan, tidak enak, ya. Tidak ada yang senang kalau menunggu, apalagi menunggu sesuatu yang belum pasti. Tetapi disinilah Tuhan menguji kita, ya. Yang percaya kepada Tuhan, apakah kita tetap percaya? Apakah kita percaya kepada firman-Nya? Apakah kita percaya kepada kehendak-Nya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang dicatat di ayat yang keempat di pasal 2 ini dikatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, maka menantikan Tuhan itu adalah hal yang sungguh indah. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Walaupun mungkin waktu dan cara Tuhan tidak bekerja seperti perhitungan kita. Seringkali rasanya begitu lama. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah gegabah. Ia tidak pernah terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan kita. Ia selalu tepat pada waktunya. Saudara, untuk kita yang sementara menanti jawaban doa, yang sementara menanti hasil perjuangan kita, yang sedang menanti-nantikan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang indah. Ya, orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang pasti bahwa Allah selalu bekerja dengan keadilannya. Allah selalu bekerja dalam damai sejahteranya yang besar. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa rasa bosan dan lelah dalam menanti memang sangat manusiawi. Itu biasa bagi kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kebosanan dan kelelahan juga itu bisa membuat iman kita lemah. Oleh karena itu, teruslah berdoa, minta supaya Tuhan menambahkan iman kita dan iman kita tetap teguh. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan kecewa dalam kita menanti Tuhan, dalam kita menanti jawaban-jawaban doa kita.
bila tiba harinya, saat waktu Tuhan itu datang untuk kita, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, percayalah kita pasti mendapatkan yang terbaik, bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah teguh menantikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji firman-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan ada bagi kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami yang menanti-nantikan Tuhan, kami percaya ada waktu yang tepat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami percaya semua akan indah pada waktunya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, mujizat pertolongan Tuhan kami percaya menjadi bagian kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.